Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa yang menurut gua sangat menarik gitu cuy. Ya, ini adalah manhwa The Regressed Mercenary Machination. Dan sesuai judulnya, ini adalah cerita tentang seorang raja tentara bayaran yang mengulangi takdirnya. Di sini kita akan diperlihatkan Ghislaine yang mengulangi takdirnya demi menyelamatkan keluarga dan negaranya dari kehancuran. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Skovan benar-benar tercengang saat melihat tuan mudanya mengamuk dan menghabisi beberapa monster orc seperti seorang sword master. Dengan teknik berpedang dan kelincahannya, Ghislaine terus menebas monster itu satu demi satu. Sambil berlari, Ghislaine kemudian memprovokasi gerombolan monster itu dengan berkata, "Apa cuma ini yang kalian bisa? Aku bahkan belum pemanasan. Kalian memang tidak layak dipanggil sebagai spesies para warrior." Mendengar provokasi itu, gerombolan monster orc itu pun mengabaikan prajurit yang lain dan langsung menyerbu ke arah Ghislaine secara bersamaan. Ricardo yang melihat itu pun terkejut saat semua monster orc menyerbu tuan mudanya. Prajurit di sampingnya juga bertanya-tanya kenapa tuan mudanya malah melarikan diri setelah melontarkan kata-kata provokasi. Ricardo kemudian berteriak memanggil komandannya. Melihat apa yang dilakukan Ghislaine, Skovan terus berpikir tentang apa yang sedang direncanakan tuan mudanya. Memasuki garis pasukan musuh dan mengalihkan perhatian mereka memang bagus, tapi kenapa kau malah kabur ke arah sana? Bukankah di arah itu ada ujung tebing? Di saat Skovan terus memikirkan itu, ia akhirnya menyadari sesuatu. Skovan kini telah mengerti apa yang sedang direncanakan tuan mudanya. Dan segera setelah itu, Skovan kemudian memberikan perintah kepada pasukannya untuk membentuk dinding perisai. Kita akan mengikuti rencana tuan muda. Tepat di saat Ghislaine hampir sampai di tepi tebing, ia yakin bahwa Skovan pasti bisa mengerti tentang apa yang sedang kurencanakan. Ghislaine pun terus bertahan sambil menunggu Skovan. Meskipun Ghislaine ingin menghabisi semua monster ini seorang diri, tapi stamina dan tubuhnya sekarang tidak bisa mengimbangi mereka. Dan pada saat itulah, para monster orc itu tiba-tiba mendengar pasukan yang mendekat dari belakang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat para prajurit yang membentuk dinding perisai yang mengepung dari belakang. Melihat itu, Ghislaine tersenyum dan berkata, "Itu sempurna." Ghislaine kemudian segera melompat dari tebing. Begitu Ghislaine melompat, Skovan langsung memberikan perintah pada pasukannya untuk mendorong gerombolan monster itu agar jatuh ke jurang. Sambil memegang perisai dan tombak, para prajurit itu kemudian mendorong para monster itu dengan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya, para monster itu pun terpeleset dan jatuh ke jurang hingga binasa. Setelah melakukan itu, para prajurit itu pun terengah-engah. Mereka tak menyangka berhasil membunuh semua monster orc itu. Sedangkan Skovan kemudian segera menuju ke tepi tebing untuk mencari tuan mudanya. Dan betapa mengejutkannya, Ghislaine kini telah selamat. Ia kini sedang memegang pedangnya yang ditusukkan ke tepi tebing. Skovan pun tersenyum dan mengulurkan tangannya pada Ghislaine. Namun stamina Ghislaine kini sudah terkuras dan tak kuat lagi memegang pedangnya. Di halaman berikutnya, kita kemudian diperlihatkan sebuah ingatan Ghislaine tentang adik perempuannya yang bernama Elena. Mulai dari tangisan, senyuman, dan amarah Elena kini muncul satu persatu. Itu semua adalah ingatan Ghislaine tentang Elena di masa lalu. Bahkan ingatan saat Elena mengajak kakaknya pergi bersama kini sangat membekas dalam benaknya. Begitu memimpikan itu, Ghislaine langsung membuka matanya. Sambil melihat tangannya yang masih utuh, Ghislaine merasa bahwa ia masih hidup. Sepertinya Skovan berhasil menyelamatkanku. Tapi aku juga bertanya-tanya, kenapa aku memimpikan Elena? Namun begitu Ghislaine hendak bangun dari tidurnya, ia merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit, ia berkata, "Sepertinya ini gara-gara aku terlalu memaksakan diri. Tapi setidaknya aku tahu kalau aku masih hidup."
Di saat Ghislaine merengek kesakitan, seorang pelayan segera memasuki ruangan dan terlihat senang saat melihat Ghislaine terbangun. Ya, itu adalah Belinda. Dan tentunya Ghislaine sangat terkejut saat melihat pelayannya itu. Sambil menyiapkan seember air, Belinda mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan Tuan Muda. Ia juga mengingatkan bahwa Tuan Muda seharusnya membiarkan para prajurit yang melawan para monster itu. Namun tiba-tiba Ghislaine langsung memeluk erat Belinda. Dan tentunya Belinda pun terheran-heran saat Tuan Mudanya tiba-tiba memeluknya. Dengan heran Belinda bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan? Apa ada yang salah Tuan Muda?" Ghislaine menjawab bahwa ia hanya senang saat melihat Belinda baik-baik saja. Ghislaine teringat bahwa sejak kecil hanya Belinda yang terus mendampinginya tanpa memperdulikan tindakan-tindakan bodohnya. Tapi setelah keluarganya hancur, ia sudah tidak pernah melihatnya lagi. Jadi tak kusangka aku bisa melihatnya lagi seperti ini. Belinda kemudian bertanya, kenapa Tuan Muda senang sekali, padahal kita bertemu setiap hari. Dalam hati Ghislaine merasa bahwa ia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Belinda. Ghislaine dengan serius kemudian berkata, "Dengarkan aku baik-baik Belinda, sebentar lagi akan ada musibah yang mengguncang Perdium. Alasan aku bisa tahu itu adalah karena aku sudah mati dan hidup kembali." Namun bukannya panik, Belinda justru malah tertawa dan mengatakan bahwa ia juga tahu kalau para monster itu nyaris membunuh Tuan Muda. Sambil merapikan tempat tidur, Belinda mengatakan bahwa yang sedang dalam bahaya itu adalah Tuan Muda dan bukan Perdium. Di saat Belinda terus mengomel, Ghislaine merasa bahwa sepertinya tidak akan mudah untuk membuat orang lain percaya dengan apa yang dialaminya. Belinda kemudian mengingatkan Ghislaine tentang festival tahunan yang akan diadakan bulan ini. Mendengar kata festival, wajah Ghislaine tiba-tiba suram seketika. Dari ekspresi Tuan Mudanya, Belinda merasa bahwa Tuan Mudanya sudah lupa. Belinda mengatakan bahwa Nona Elena telah menunggu hari festival itu agar dia bisa pergi dengan Anda. Jadi itu akan menjadi kesempatan yang baik agar kalian bisa memperbaiki hubungan saudara kalian. Sambil melihat foto dirinya dengan saudarinya, Ghislaine teringat bahwa akan ada festival tahunan yang akan diadakan bulan-bulan ini. Tapi dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak sempat menikmati festival itu karena pengalaman traumatisnya. Ghislaine kemudian bertanya, kapan festival itu diadakan? Belinda menjawab bahwa festival itu akan diadakan seminggu lagi. Mendengar itu, Ghislaine mengingat sesuatu. Karena 1 minggu dari sekarang adalah hari yang mengubah seluruh hidupnya. Itu adalah ingatan yang terus menghantui di mana Elena akan mati. Tepat ketika Ghislaine mengingat itu, Elena tiba-tiba membuka pintu dan bertanya, "Kakak, apa kau ada di dalam?" Di saat Elena memasuki ruangan, Ghislaine tiba-tiba langsung memeluknya. Elena pun terheran-heran dan bertanya, "Kakak, kamu kenapa? Lelucon macam apa ini?" Dengan tulus Ghislaine menjawab bahwa ia sangat merindukan adiknya. Dan tentunya Elena sangat jijik mendengar itu dan langsung mendorong kakaknya tersebut. Elena kemudian mengatakan bahwa Belinda yang memintaku datang ke sini. Tapi apa-apaan ini? Kau kira dengan begitu semua jadi baik-baik saja? Tapi Ghislaine tak mengerti apa yang dimaksud Elena. Elena kemudian mengingatkan bahwa kakaknya mengatakan hal ini sebelumnya. "Hei bocil, aku mengusirmu karena kau menyebalkan. Merasakan jigongmu saja sudah menjijikan." Dengan tatapan sinis Elena bertanya, "Apakah kakak lupa sudah mengatakan semua itu?" Ghislaine pun terkejut bahwa ia pernah mengatakan hal itu pada Elena. Ia merasa dirinya benar-benar orang yang brengsek. Sambil malu-malu, Ghislaine kemudian meminta maaf kepada Elena. Namun anehnya, ekspresi Belinda dan Elena justru malah semakin curiga. Mereka tak percaya Ghislaine bisa meminta maaf duluan. "Ku dengar para monster orc telah menyerangmu. Apa kepalamu baik-baik saja, kakak?" tanya Elena yang terheran-heran. Ghislaine berteriak dan menegaskan bahwa dirinya lah yang mengalahkan semua monster itu. Begitu Ghislaine mengatakan itu, rasa sakit di tubuhnya kembali muncul. Namun Elena terus mengejek kakaknya dan terus tertawa bersama Belinda. Ghislaine yang melihat mereka berdua tertawa itu pun tertegun. Ia juga merasa senang saat melihat mereka tertawa bersama. Semuanya persis seperti yang ada di ingatanku. Tapi kenapa aku yang dulu malah menghabiskan begitu banyak waktu akan hal-hal yang tidak penting? Bahkan di festival yang akan datang minggu depan, aku menolak ajakan Elena untuk pergi bersama.
Dan itulah hari terakhir aku melihatnya. Bahkan tragisnya, tubuh Elena ditemukan telah terkoyak habis, begitu juga dengan para pengawalnya. Seharusnya aku saat itu ikut dengannya. Dan pada saat itu, seseorang mengetuk pintu dan memasuki ruangan. Mereka adalah Jamal dan Philip yang merupakan pengawal pribadi Elena. Jamal kemudian mengatakan bahwa para pelayan meminta bantuan Nona Elena untuk memeriksa persediaan untuk acara festival nanti. Karena kurangnya tenaga kerja, Elena kemudian segera pergi bersama kedua pengawalnya tersebut. Namun di saat Elena akan pergi, Ghislaine mengatakan bahwa ia akan ikut membantu juga. Mendengar itu, Elena dan Belinda itu pun sangat terkejut. Mereka tak percaya jika pemalas seperti Ghislaine menawarkan diri untuk membantu. Elena sepertinya yakin bahwa kepala kakaknya sudah geser. Scene kemudian berpindah ke tempat di mana festival akan diadakan. Di sana terlihat semua orang telah mempersiapkan berbagai macam persediaan untuk acara festival nanti. Namun di tengah kerumunan itu, Elena terus bertengkar dengan Ghislaine. Karena kakaknya terkenal sebagai seorang berandal, cara agar kakaknya bisa membantu hanyalah dengan tidak menghalangi dan tidak membuat onar. Tapi sejujurnya, alasan Ghislaine ingin membantu adalah karena ingin menyelidiki sesuatu. Karena tubuh Elena ditemukan tak bernyawa di dekat tempat sampah yang berada jauh dari area festival, Ghislaine ingin mengetahui seluk-beluk tempat ini. Di saat mereka terus bertengkar, seorang prajurit tua datang menghampiri Ghislaine. Ya, prajurit itu adalah Pak Tua Fergus. Fergus mengatakan bahwa ia sangat khawatir saat mendengar kabar tuan mudanya bertarung melawan monster orc. Namun Ghislaine meminta Fergus agar tidak mengungkit hal itu lagi. Sedangkan di satu sisi, Elena kini tersenyum licik dan berkata, "Kau datang di waktu yang tepat, Fergus. Sepertinya kakak jadi sedikit aneh begitu bangun dari tidurnya. Jadi tolong bawa saja dia kembali ke kamarnya." Dan tentunya, Pak Tua Fergus dengan mudah menerima permintaan tersebut. Dengan demikian, rencana Ghislaine pun gagal total. Ghislaine kemudian meminta Fergus untuk membawa dirinya ke lapangan latihan yang terbengkalai. Fergus pun sedikit heran kenapa tuan mudanya mau ke tempat itu. Ghislaine menjawab bahwa ia ingin berlatih. Singkat cerita, mereka berdua kini telah tiba di tempat latihan. Tepat ketika Ghislaine memasuki lapangan latihan, ia sangat terkejut karena kondisi tempat ini jauh lebih bagus dari perkiraannya. Tempat ini adalah tempat sempurna untuk berlatih. Fergus mengatakan bahwa ia telah merawat tempat ini untuk berjaga-jaga bila Anda hendak menggunakannya. Mendengar itu, Ghislaine sedikit terkejut. Ia kemudian menepuk punggung Fergus dan berkata bahwa alasannya berlatih adalah karena ingin hidup lebih lama, karena kematian rasanya begitu pahit. Fergus bertanya kenapa tuan muda berbicara seolah-olah sudah merasakan kehidupan dan kematian. Dengan senyum percaya diri, Ghislaine menjawab bahwa ia sebenarnya telah mati dan hidup kembali. Namun Fergus tidak tertarik dengan lelucon itu. Karena Ghislaine akan berlatih, Fergus kemudian akan menunggu di luar. Setelah Fergus keluar, Ghislaine kemudian teringat bahwa pelaku kematian Elena adalah bangsawan dari negeri tetangga. Berkat itu, Perdium terjebak dalam perang dan berakhir dengan kehancuran. Kematian Elena pada dasarnya adalah permulaan kehancuran Perdium. Karena itulah, Ghislaine bertekad untuk mencegah hal tersebut. Untuk mencegah hal itu, pertama-tama aku harus memiliki fisik yang lebih bagus. Tapi karena Ghislaine tidak memiliki banyak waktu, ia harus membangkitkan mana dalam tubuhnya. Ia kemudian mulai bermeditasi. Mana adalah energi supranatural yang memungkinkan manusia untuk berkembang melebihi batas. Kebanyakan orang mengatakan bahwa merasakan dan menerima mana adalah bagian tersulitnya. Tapi aku bisa melakukan itu bahkan di dalam medan perang. Pertama-tama, aku harus menyambungkan partikel mana yang mengapung di udara dan mengumpulkan mereka layaknya sedang memutar kincir angin. Bagi seorang sepertiku yang memiliki pengalaman puluhan ribu pertarungan, menciptakan mana core adalah hal yang mudah. Tapi karena aku adalah salah satu dari kesatria terkuat di 7 benua, kemampuanku tentu tidak sebatas itu saja. Dengan metode dari buku sihir setengah gosong yang kuambil dan mana core natural milik manusia, aku dapat menciptakan 2 dan bahkan 3. Membuat jaringan koneksi dari berbagai core untuk membuat kekuatan ledakan.
Di saat mana mulai mengalir dalam tubuhnya, Ghislaine pun berteriak kesakitan. Bahkan darah keluar dari mulutnya. Walaupun di kehidupan sebelumnya ia bisa membuat 5 mana core, sepertinya 3 core adalah batasannya sekarang ini. Metode ini memungkinkan penggunanya untuk membuat kekuatan ledakan dalam waktu singkat. Tapi sebagai gantinya, teknik ini menguras mana dalam jumlah besar. Inilah alasan mengapa aku bisa kalah dari Aiden di kehidupanku sebelumnya. Bajingan itu telah membawa seluruh Ordo Kesatria untuk melawanku di saat aku kehabisan mana. Aku pasti sudah menang jika dia bertarung dengan adil. Ghislaine tahu bahwa teknik ini tidak stabil, tapi sekarang ia punya tubuh muda dan waktu yang banyak. Jadi kali ini, Ghislaine bersumpah untuk memegal kepala Aiden dan para bajingan dari keluarga Delbin. Mereka yang membantu menghancurkan negara Perdium akan kuhancurkan kalian semua. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.